Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, selamat siang, Bu. Siang, Baik, Bu. apa kabarnya hari ini? Dalam keadaan sehat walafiat kan semuanya? Alhamdulillah. Sehat, Baik, Bu. semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena ini sudah siang dan kita memasuki jam ketiga ya kalau nggak salah. Jadi kita langsung mulai pembelajaran aja ya. Namun sebelum itu akan Ibu presensi terlebih dahulu. Ada Amaliatus Solihah hadir. Oh, tidak ada suaranya, kemungkinan ada kendala sinyal. Lalu ada Helmi Zuraida hadir. Hadir, Bu. Leoni Mawar hadir. Hadir, Bu. Tiara Zahra hadir. Hadir, Bu. Yusrin Reza hadir. Hadir, Bu. Baik. Alhamdulillah sepertinya hari ini masuk semua ya, namun jika ada yang terkendala sinyal boleh menonaktifkan kamera. Oke, minggu lalu kita belajar mengenai puisi rakyat. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu puisi rakyat? Mungkin salah satu dari teman-teman ada yang masih ingat? Atau ada yang bisa menjelaskan kembali? Mas Reza, boleh menjelaskan? Ya, Bu. Puisi rakyat adalah warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Puisi rakyat itu juga disebut sebagai karya sastra yang memuat ungkapan dan nilai tradisional, Bu. Contohnya itu ada pantun, syair, dan gurindam. Oke, terima kasih Mas Reza. Benar sekali kalau misalkan puisi rakyat itu adalah warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Puisi rakyat juga disebut sebagai karya sastra yang memuat ungkapan nilai tradisional. Puisi rakyat itu ada 3 jenis ya, teman-teman. Ada pantun, syair, dan juga gurindam. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Boleh minta tolong Mas Reza untuk share screen PowerPoint? Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Boleh di slide selanjutnya, Mas Reza? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa puisi rakyat itu adalah warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Lalu puisi rakyat juga ada 3, yakni ada pantun, syair, dan juga gurindam. Boleh ke slide selanjutnya, Mas? Oke, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang meliputi pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Lalu yang kedua, nanti teman-teman dapat menyimpulkan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi rakyat, yakni seperti pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat, secara tulis atau lisan dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Boleh dilanjut, Mas Reza? Oke, kita masuk ke materi pertama, yakni ada struktur dan kebahasaan pantun. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada 6 struktur. Yang pertama adalah bunyi sampiran harus berisikan 2 baris yang sifatnya pembuka dengan persamaan bunyi AB. Lalu selanjutnya ada sampiran tidak harus ada kaitannya dengan isi yang hendak disampaikan karena sifatnya hanya sebagai pembuka. Lalu yang ketiga ada baris isi juga terdiri dari 2 baris yang menuliskan tujuan dari pantun seperti berupa nasihat. Yang keempat, bunyi pada isi diungkapkan dengan memperhatikan rima AB yang disamakan pada larik sampiran. Jadi mohon diingat ya, kalau misalkan struktur pantun itu AB-AB, rima akhirnya itu AB-AB. Lalu yang kelima adalah tulisan pada baris 1 dan 2 menggunakan kalimat seperti perintah. Dan yang terakhir adalah baris ketiga dan keempat merupakan kalimat majemuk yang tidak bisa berdiri sendiri karena menjadi isi pantun. Dari struktur yang tadi telah dijelaskan, teman-teman dapat memahami nih segi struktur dan kebahasaannya itu seperti apa. Mungkin Mbak Tiara boleh saya mintain tolong untuk membaca pantun ini? Iya, boleh, Bu. Yang ini ya, Bu ya. Ya, Kalau silakan. ada sumur, ya betul. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi.
Oke, mungkin Mbak Tiara boleh sekalian nih menelaah struktur pantun dan segi kebahasaannya. Baik, Bu. Nah, dalam pantun ini memiliki unsur yang umum yakni terdiri dari 4 baris dengan rima yang berakhiran eng dan i, yaitu ladang, panjang, dan mandi, dan lagi. Terus pantun ini juga menyatakan sebuah harapan bahwa apabila ada umur yang panjang, semoga kita dapat berjumpa lagi. Nah, struktur penyajian pantun ini juga terdiri dari 2 sampiran, 2 larik, dan 2 larik sampiran dan 2 larik isi. Gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tiara. Jadi benar ya bahwa unsur pantun ini umum gitu. Jadi rimanya masih AB-AB, cuman kalau di sini eng sama i. Lalu untuk struktur penyajiannya itu terdiri atas 2 larik sampiran dan 2 larik isi. Lalu makna atau isi pada larik pertama dan kedua dan 3 ke 4 itu tidak saling berhubungan. Lalu, biasanya kebahasaan yang digunakan dalam pantun memiliki ciri penggunaan kalimat perintah, larangan, ajakan, kalimat saran, atau kalimat lainnya. Lalu selanjutnya, Ibu juga punya contoh pantun lainnya. Boleh lanjut slide berikutnya. Nah, ini juga ada contoh pantun lainnya, yakni ada anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Tuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, jangan sampai ketinggalan. Lalu yang kedua juga ada pergi melaut membawa jala, jala ditebar sambil mengingat. Meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Nah, ini strukturnya tetap sama ya, ada 4 larik dan juga berima AB-AB. Boleh dilanjut slide selanjutnya? Baik, yang kedua adalah struktur dan kebahasaan gurindam. Di sini ada 6 struktur ya. Yang pertama adalah memadukan antara sajak dan peribahasa. Lalu yang kedua, terdiri dari 2 pasang baris yang memiliki isi saling berhubungan satu sama lain. Baris 1 menjadi syarat untuk menulis baris 2 yang menjadi bagian dari gurindam atau yang biasa kita sebut isi. Lalu biasanya gurindam menggunakan kalimat yang mengidentifikasi pada suatu hal. Gurindam juga biasanya berisi sebuah nasihat yang disampaikan untuk masyarakat atau untuk pembacanya, dan apabila kita menghiraukan nasihat tersebut maka akan mendapatkan akibat. Setelah itu yang keenam adalah semua baris berisikan kalimat majemuk. Selanjutnya Mas Reza, di sini ada contoh gurindam yang bisa kita lihat adalah dengan isi gurindam seperti ini. Dengan orang tua jangan pernah melawan kalau tidak mau hidup berantakan. Di sini ada 2 pertanyaan. Mungkin Mbak Helmi bisa minta tolong untuk dijawab pertanyaannya. Baik, Bu. Menurut saya itu lariknya saling berkaitan atau berhubungan, dan isi dari gurindam tersebut adalah nasihat untuk tidak melawan orang tua supaya hidupnya bisa nyaman. Begitu, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Helmi. Jadi dari contoh gurindam ini, lariknya bisa kita lihat saling berhubungan ya. Bisa dilihat itu pada baris pertama, dengan orang tua jangan pernah melawan. Lalu akibatnya apabila kita tidak melawan, maka hidup kita tuh tidak akan berantakan. Jadi agar hidup kita juga nyaman. Lalu jenis kalimat yang bisa kita lihat di gurindam ini adalah menggunakan kalimat larangan. Mengapa sih kalimat larangan? Karena kita lihat pada larik pertama menggunakan kata jangan. Lalu pada larik kedua menggunakan pola kalimat hubungan syarat, ya ini pada kata kalau. Bisa kita lihat pada kata kalau. Lalu untuk mengetahui jenis-jenis kalimat lainnya akan kita bahas setelah ini. Lalu selanjutnya ada 2 contoh gurindam di slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh gurindam. Ada 2, yang ini jika berilmu janganlah angkuh, nanti dirimu akan terjatuh. Lalu yang kedua adalah bersikap baiklah pada orang tua, niscaya hidupmu akan berkah bahagia. Di sini dapat dilihat ya contoh gurindamnya ini tentang menjalani kehidupan. Selanjutnya, Mas Reza. Baik, kita beralih ke struktur dan kebahasaan syair. Di sini ada 6 struktur dan ciri kebahasaan. Yang pertama adalah isi dari semua kalimat saling berkaitan. Lalu kedua, pola dan rima antara baris satu dengan baris yang lainnya itu sama. Lalu yang ketiga, setiap kata yang dipilih memiliki makna.
4 biasanya menggunakan kata sapaan seperti hai atau wahai. Lalu yang kelima menggunakan kalimat sebab akibat untuk mendengarkan atau membaca. Lalu yang keenam, kata-kata yang dipilih sifatnya simbolis dan menggunakan ungkapan lama. Lalu untuk salah satu penyair yang dikenal ya ini ada Hamzah Fansuri dengan beberapa karya syairnya seperti syair perahu, syair dagang, syair burung pingai, dan juga syair sidang fakir. Di slide selanjutnya ada contoh syair, bisa kita lihat bersama. Nah, ini ada syair perahu. Bisa kita lihat ya, di setiap baitnya ini barisnya ada 4, lalu rimanya itu sama. Di bait pertama ini rimanya semuanya H yang di akhir. Begitu pula yang di bait kedua ini rimanya sama U semua. Bait ketiga pun sama dan begitu pun seterusnya itu rimanya sama. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang paham? Belum, Bu. Baik, apabila belum dapat kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Yaitu kita akan mengetahui tentang apa saja sih jenis-jenis kalimat yang dapat digunakan dalam puisi rakyat. Mungkin boleh minta tolong, Mas Reza? Oke. Di sini kita akan memahami pengertian dan contoh kalimat yang digunakan dalam puisi rakyat. Di sini ada 3 slide. Saya minta tolong untuk yang pertama, mungkin Mbak Tiara membacakan slide pertama ini. Mbak Tiara mungkin mic-nya belum nyala ya? Oh iya maaf. Oh iya maaf, Bu. Maaf ya Ibu. Nah, Iya. ini yang kalimat perintah, Bu. Iya, dibacakan sampai 4. Oh ya. Di sini ada pengertian dan contoh kalimat yang digunakan dalam puisi rakyat. Yang pertama ada kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Contohnya yaitu ada buanglah sampah pada tempatnya. 2, kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Sebaiknya seyogianya. Contohnya ini ada, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. 3, ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya ada, marilah kita jaga agar lestari. 4, kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Ini contoh katanya ada alangkah, betapa, dan bukan main. Contohnya, contoh kalimatnya, alangkah indahnya alam Indonesia ini. Wahai pemuda Indonesia, teruslah berjuang melestarikan budaya kita. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tiara. Jadi di slide pertama ini ada 4 kalimat yang biasa digunakan dalam puisi rakyat, yakni ada kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, dan juga kalimat seru. Lanjut di slide kedua. Boleh dibacakan mungkin Mbak Leoni apabila tidak terkendala sinyal. Baik, Bu. Yang kelima adalah kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Contoh katanya adalah jangan dan hindari. Contoh, janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Yang keenam, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya, pagi-pagi saya sarapan. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk terjadi dari penggabungan 2 kalimat dasar atau lebih. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak sederajat atau setara. Yang ketujuh adalah kalimat majemuk hubungan syarat. Ditandai dengan kata jika, seandainya, asalkan, apabila, dan andaikan. Contoh, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Yang kedelapan adalah kalimat majemuk hubungan tujuan. Ditandai dengan kata agar, supaya, biar. Contohnya, agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar.
Baik, terima kasih Mbak Leoni. Jadi itu ya, tadi lanjutannya ada kalimat larangan, kalimat tunggal dan kalimat majemuk, lalu ada kalimat majemuk hubungan syarat, lalu yang ada juga kalimat majemuk hubungan tujuan. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini yang terakhir. Mungkin bisa minta tolong dibacakan Mbak Amalia. Mbak Amalia sudah ada di room belum ya? Apabila belum, mungkin bisa digantikan oleh Mas Reza. Baik, Bu. Pertama, 9. Kalimat majemuk konsensif. Ditandai dengan walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, sungguhpun. Lalu contoh kalimatnya, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk hubungan penyebaban. Ditandai dengan sebab, karena, oleh karena. Contohnya, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Hari ini aku bersedih karena berpisah dengan orang terkasih. Lalu yang selanjutnya, kalimat majemuk hubungan perbandingan. Dapat ditandai dengan kata ibarat, seperti bagaikan, laksana, sebagaimana, lebih baik. Contoh kalimatnya, belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Lalu untuk selanjutnya, kalimat majemuk hubungan akibat. Ditandai dengan sehingga, sampai-sampai, maka. Contohnya, Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Lalu untuk selanjutnya, kalimat majemuk hubungan cara. Contoh kalimatnya, dengan cara menjual koran, dia mendapatkan uang untuk hidup dengan berpikir cermat generasi muda menggapai asa. Ya, baik. Terima kasih Mas Reza, Mbak Tiara, dan juga Mbak Leoni tadi telah membacakan ya tentang apa saja sih contoh kalimat yang digunakan dalam puisi rakyat. Dapat kita pahami ya, kalau misalkan beberapa kalimat yang digunakan itu adalah kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat seru, dan juga beberapa kalimat lainnya. Sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Apa sudah cukup paham? Cukup paham, Bu. Baik, apabila cukup paham, Ibu punya sedikit oleh-oleh nih buat teman-teman, bisa digeser ke slide selanjutnya. Oleh-olehnya yaitu tugas. Jadi di sini ada tiga langkah. Yang pertama adalah teman-teman silakan mencari satu contoh pantun, syair, dan juga gurindam. Lalu yang kedua, telaahlah struktur dan juga kebahasaannya. Lalu yang terakhir, tugas dikumpulkan di forum Google Classroom yang sudah disediakan. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk tugasnya? Sudah cukup paham? Paham ya? Baik. Paham, Bu. Apabila sudah paham, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Lalu karena waktunya sebentar lagi akan beres, Ibu beri kesimpulan sedikit ya untuk pertemuan hari ini. Jadi dapat dipahami ya teman-teman bahwa struktur yang membedakan antara pantun, syair, dan juga gurindam itu adalah jumlah barisnya. Pantun terdiri dari 4 baris, syair terdiri dari 4 baris, sedangkan gurindam itu terdiri dari 2 baris. Selain itu, rima yang membentuknya juga berbeda-beda, yakni pada pantun itu berima AB-AB, syair berima AA-AA atau sama, begitupun dengan gurindam, berimanya itu sama yaitu AA, BB, ataupun CC. Selain itu, ada beberapa jenis kalimat yang dipakai dalam puisi rakyat, diantaranya seperti kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, dan seperti kalimat yang tadi sudah dibacakan oleh teman-teman. Semoga materi hari ini dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Baik, karena waktunya sebentar lagi selesai, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, kepada ketua kelas, mungkin Mas Reza bisa minta tolong untuk memimpin doa. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih Mas Reza dan juga teman-teman yang telah berpartisipasi aktif dalam kelas hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai teks fabel. Jadi persiapkan diri kalian dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.